domainnya pemerintah, baik itu Malaysia ataupun Indonesia. Bagaimana kedua pemerintah kerajaan ini menahan diri? Yang satu tidak membiarkan warga negaranya masuk melawan hukum di Malaysia. Yang kedua, pihak kerajaan Malaysia juga menahan dirinya tidak menerima warga negara Indonesia bekerja secara antarsukan. Ini dulu fokus yang disepakati. Ini aja antara yang punya wewenang tidak bisa menyepakati. Inilah racun yang paling besar. Inilah barang-barang haram yang kita lihat yang tidak benar, yang melanggar hukum. Yang melanggar hukum aja, baik itu dari Malaysia, baik itu dari Indonesia, dua-dua terjadi pembiaran. Ini sangat luar biasa. Tindak pidana perdagangan orang ini dilindungi, baik pemerintah Indonesia, baik pemerintah Malaysia, melindungi hal-hal kejahatan yang ada di depan mata. Nah, ini dulu diselesaikan kedua negara. Bisa tidak kedua negara ini komitmen untuk menyelesaikan warga negara Indonesia? Ini juga terjadi pemberian oleh pemerintah Indonesia sendiri yang ada di depan mata. Kong kali kong. Begitu juga dari pihak Malaysia, kong kali kong. Tanpa kong kali kong ini tidak akan terjadi. Nah, ini adalah masukan dari Pertemindo. Memang menyakitkan sesuatu hal untuk menuju kebaikan, pasti orang yang mendengar akan sakit hatinya. Tapi kalau menuju kebaikan, hal-hal ini tidak akan menyakiti. Nah, kami juga berharap kepada semua PT KMI hentikan menempatkan warga negara Indonesia secara antarsuka. Ini melanggar undang-undang. Pak Ahmad, saya ambil setuju untuk perbaikan warga negara Indonesia dan juga untuk majikan-majikan yang nakal yang ada di Malaysia. Di sini juga ada oknum PTGI yang nakal, dan di sana juga ada oknum majikan yang nakal. Sama, baik kerajaan Malaysia, baik pemerintah Malaysia, ada oknum yang membiarkan. Nah, ini solusi bagaimana kita bisa mencegah ini, dan semua PTGI juga harus menahan diri agar tidak menempatkan warga negaranya secara antarsuka ke Malaysia. Ini yang fokus Pertemindo mempunyai pandangan demikian. Nah, kedua, masalah MOU tentu kita sepakat. MOU harus jelas apakah yang kita sampaikan. Satu, masalah gaji, apakah gaji mau dinaiki, apakah gaji mau dituruni, tergantung detailnya MOU di sana. Terus harga pasar, apakah mau dinaikkan atau mau diturunkan, ini harus jelas juga. Kedua, ketiga, apakah kami selaku yang menempatkan warga negara Indonesia ke Malaysia, apakah masih ada katanya yang namanya garansi, yang namanya garantor? Ini ada tidak di kalau misalnya pelindungan itu gampang, saya yang buat selesai 5 menit. Tapi yang paling penting apa? Masalah bisnis ini, berapa fee kita, ujung-ujungnya juga berapa sih fee-nya? Nah, ini Pak Ahmad, yang paling penting adalah satu, selain ini bisnis, tentu yang kami harapkan dari sisi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Jika satu terjadi tindakan hukum kriminal, bagaimana misalnya? Kedua, bagaimana kalau gaji tidak dibayar? Ada pengalaman saya, Pak Ahmad. Jika baik itu pekerja formal ataupun pekerja informal, kalau mereka tidak mendapatkan gaji, naik kok, naik pengadilan, naik ke mahkamah, itu sulit untuk mendapatkan hak dan kewajibannya daripada majikan. Nah, ini juga di MPU, di klausul itu tolong itu dimasukkan. Kami bangga dan saya lihat pemerintah Malaysia saat ini sudah mulai tegas. Kenapa? Menghukum majikan. Jika ada yang melakukan hal-hal jenayah dan kejahatan yang sudah pernah terjadi, sekarang banyak yang dihukum. Kalau dulu kan terjadi pembiaran. Nah, ini juga sangat luar biasa bahwa sekarang kerajaan Malaysia sudah mulai membangun kepercayaan terhadap kerajaan Indonesia dari sisi perlindungan.
Terima kasih Pak Mahfud, itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.